Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan pelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Disimak baik-baik ya. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan alasan ingin membebaskan tawanan perang. Kenyataannya, mereka berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Perjuangan fisik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Dr. Karyadi gugur oleh tentara Jepang sehingga menyulut kemarahan rakyat. Pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 terjadi pertempuran di Simpang 5 atau Tugu Muda. Antara siapa? Yaitu antara pasukan TKR melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Yang kedua yaitu pertempuran Medan Area. Pada Oktober 1945, anggota NIKA yang datang dengan alasan membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang karena menginjak-injak bendera merah putih. Akibatnya meletuslah pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan bertuliskan batas resmi daerah Medan secara sepihak. Akibatnya terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Salah satu tokohnya yaitu Ahmad Tahir yang membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan peringatan agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Para pejuang yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Haji Nasution membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan agar tidak dikuasai oleh Sekutu. Pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu yang disusupi oleh tentara NIKA membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda. Pada tanggal 12-15 Desember terjadi pertempuran yang disebut sebagai Palagan Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang berakhir dengan kalahnya tentara Sekutu. Yang kelima, pertempuran 10 November di Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober, tentara Sekutu menduduki kantor penting di Indonesia dan meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Namun, rakyat menolak perintah tersebut sehingga terjadilah pertempuran antara tentara Sekutu dengan rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya, perjuangannya dilakukan secara diplomasi. Pada perjuangan diplomasi ini ada beberapa perjanjian-perjanjian yang berlangsung. Di antaranya yang pertama Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947. Apa hasilnya? Yang pertama, Belanda mengakui wilayah Indonesia itu meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia bersama Belanda bekerjasama membentuk negara. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut dengan RIS bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Yang kedua, Perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947. Hasilnya yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya RIS. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Tentara RI yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah RI. Yang ketiga, Perjanjian Rumroyen pada tanggal 7 Mei 1949. Isinya gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Jogja.
Yang ketiga, para pemimpin Republik Indonesia ditahan Belanda itu dibebaskan. Yang keempat, segera mengadakan konferensi meja bundar. Yang keempat yaitu konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian Rumroyen, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarschaveen. Upaya selanjutnya yaitu agresi militer Belanda. Yang pertama, agresi militer Belanda 1. Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati. Kemudian ia melakukan agresi militer Belanda 1 pada 21 Juli 1947. Tentara dan rakyat Indonesia dapat mendesak tentara Belanda menggunakan taktik gerilya. Yang kedua, agresi militer Belanda 2 terjadi di Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap Belanda, dibentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pihak internasional mendesak Indonesia dan Belanda segera mengadakan perundingan. Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan terciptanya bangsa yang sejahtera pada awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pinjaman nasional. Pemerintah merencanakan meminjam dana kepada dunia internasional. Pinjaman itu dikembalikan dalam waktu 40 tahun. Yang kedua, konferensi ekonomi. Tujuannya memperoleh kesepakatan untuk menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak. Yang ketiga, Badan Perancang Ekonomi. Merencanakan pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Keempat, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Tujuan mengurangi beban ekonomi negara. Programnya meliputi administrasi negara, angkatan perang, serta aparat ekonomi. Yang kelima, rencana Kasimo. Merupakan rencana produksi 3 tahun. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Yang terakhir, Persatuan Tenaga Ekonomi. Tujuannya meningkatkan peran pengusaha swasta dalam pembangunan ekonomi. Untuk tugasnya, silahkan dicatat poin-poin pentingnya dan dikerjakan soal yang ada di Google Form. Sekian dari Ustadzah, tetap semangat dalam belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.